Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lila Surya. Kali ini aku punya cerita tentang pengalaman dari almarhumah tante aku yang ngeliat sosok nenek-nenek misterius sampai almarhumah tante aku ini masuk ke parit bareng sama motor-motornya. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin notif loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Kejadian ini berawal dari sekitar 25 tahun yang lalu waktu tante aku masih gadis. Dan pada saat itu beliau masih kerja di salah satu pabrik ikan bareng sama temennya. Kebetulan pas hari itu tante aku ini dapat kabar dari bosnya kalau besok tante aku dan temennya ini disuruh ngambil gaji ke pabrik pada besok harinya. Kemudian almarhumah tante aku ini sama temennya janjian ngambil gajinya barengan ke pabrik. Karena jarak dari rumah tante aku ini sama pabrik agak jauh, jadi mereka berdua memutuskan untuk berangkat lebih pagi atau berangkat subuh ya, waktu subuh. Nah, setelah keesokan harinya, setelah mereka selesai sholat subuh, beneran dong mereka berangkat berdua naik motor. Dan mereka berangkat berdua naik motor itu bareng sama orang yang mau ke pasar subuh, berangkat ke pasar subuh gitu loh. Dan kebetulan rumah tante aku itu nggak jauh dari pasar subuh. Waktu mereka berangkat dari rumah, itu belum ngerasain hal apapun, masih biasa aja karena masih rame, jalan itu masih rame orang berangkat ke pasar. Setelah mereka sampai di perempatan jalan, tiba-tiba ada hawa yang beda, kayak ada angin yang ngelewatin mereka berdua itu, tapi hawanya berbeda, kayak set gitu loh. Terus kemudian temennya dari tante aku ini nyeletuk dong, lu ngerasain gak sih hawa yang beda? Karena tante aku ini takut, tante aku cuman ngejawab, ah perasaan lu doang kali. Nah setelah itu temennya langsung diem dong. Dan kemudian perjalanan mereka pun akhirnya semakin jauh, semakin dingin. Tante aku itu bilang dalam hati, ah nanti juga hilang sendiri. Tapi ternyata lama-kelamaan dan semakin jauh perjalanan mereka, ternyata rasa merinding itu semakin kuat. Padahal tante aku itu udah baca-baca dalam hati, sebisanya tante aku, apapun dibaca. Yang penting hatinya tante aku itu bisa lebih tenang. Ternyata enggak dong. Ternyata setelah perjalanan semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh, ternyata rasa merinding itu semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan tibalah di pertengahan jalan. Kebetulan rumah aku sama pabrik tempat kerja tante aku itu kan searah. Jadi niatnya tante aku berangkat agak pagi itu karena mau mampir ke rumah aku dulu. Kemudian pas di pertengahan jalan, kebetulan pas jalan itu tuh ngebelok gini, kayak tikungan jalan gini, dan di sebelah tikungan jalan itu ada pemakaman umum. Dan kebetulan pas tikungan jalan itu sebelah-sebelahnya ini sawah coy. Nah tante aku itu tiba-tiba ngeliat nenek-nenek pakai kebaya, kayak kebaya gitu, kebaya kayak ada Jogja gitu. Maklum di daerah aku masih banyak orang tua atau bisa dipanggil nenek yang make adat Jawa. Kayak almarhumah nenek aku juga pakainya kayak gitu, kebaya terus pakai kerudung gitu. Nah kayak gitu. Nah katanya almarhumah tante aku ini lihat nenek pakai kebaya tapi jalannya itu merangkak dari bawah. Yang ini jalannya jalan utama, yang ini ada jalan turun kayak gini, tapi jalannya itu masih tanah, jalan orang yang mau ke sawah. Katanya nenek itu tuh keluar dari bawah atau jalannya ngerangkak dari bawah sini,
Terus kemudian nenek itu jalan mundur atau berbalik gini. Biasanya orang kan jalan gini ya, itu balik gini. Padahal di sebelah sini itu ada tante aku yang mau lewat. Karena tante aku panik, lihat nenek lagi nyebrang tapi kok jalannya mundur. Apa mungkin nenek itu nyari barang atau sesuatu yang hilang. Jadi beliau jalannya itu mundur. Karena ngindari nenek tersebut, tante aku itu masuk ke parit coy, bareng sama motornya dan sama temennya. Dan kebetulan di parit tersebut itu habis panen, baru selesai panen. Tanahnya itu masih kayak tanah liat gitu loh, kayak berlumpur. Jadi tante aku sama temennya itu badannya penuh sama lumpur. Setelah tante aku jatuh nyungsep di parit sama temennya, kemudian tante aku itu nyari nenek tersebut. Ternyata pas dicari sama tante aku, nenek itu udah nggak ada dong. Nenek tersebut udah hilang entah kemana. Dan kemudian tante aku itu mendatangi rumah warga yang nggak jauh dari tempat tante aku masuk ke parit. Setelah tante aku sampai di salah satu rumah warga, niatnya tante aku mau minta tolong. Akhirnya tante aku itu ngetuk-ngetuk salah satu rumah warga tersebut. Sampai lama nggak ada sautan atau nggak ada yang respon sama sekali. Tapi tante aku nggak nyerah, tetap diketuk itu pintu. Setelah hampir sekitar 10 menit, akhirnya yang punya rumah itu keluar. Dan yang punya rumah itu bilang kalau beliau tadinya takut ngebukain pintu karena takut yang ketuk itu bukan manusia. Udah sering banget kejadian, banyak orang yang ngetuk-ngetuk minta tolong, ternyata pas dibukain nggak ada orang. Karena yang punya rumah tadi ngelihat tante aku kotor semua, jadi akhirnya tante aku itu disuruh mandi di sumur yang ada di belakang rumahnya. Kemudian setelah tante aku ngebersihin semua badannya yang kotor, akhirnya si pemilik rumah itu tadi ikut sama tante aku ke tempat dimana tante aku ini nyungsep sama motor-motornya. Kemudian ada beberapa warga yang datang ke sana untuk nolongin tante aku ngeluarin motornya dari parit itu. Setelah motornya keluar dari parit, akhirnya tante aku dan temennya melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka berhenti di rumah aku. Kebetulan di samping rumah aku itu ada sungai kecil. Kemudian tante aku sama temennya itu pergi ke sungai buat ngebersihin sisa-sisa kotoran yang masih ada di badannya. Dan alangkah kagetnya dong, tante aku sama temennya itu ternyata nenek tersebut itu udah ada di sungai dekat rumah aku coy. Dandanannya persis, wajahnya persis nenek tua berambut putih, pakai kebaya yang tadi jalannya ngerangkak dari bawah, kemudian jalannya mundur karena mereka berdua ketakutan ngelihat nenek tersebut. Kemudian mereka lari sekencang-kencangnya dari sungai tersebut, lari ke rumah aku, dan mereka bertanya sama ayah aku atau kakak dari tante aku ini. Mereka nanya, apa di sini ada nenek-nenek yang ciri-cirinya seperti ini? Dan ternyata ayah aku sama ibu aku tuh bilang kalau di sini tuh nggak ada nenek-nenek yang ciri-cirinya seperti itu. Memang ada nenek-nenek yang dandanannya hampir mirip, tapi bukan seperti itu. Dan setelah tante aku ngomong kayak gitu ke ayah aku dan ngomong kalau tadi yang dijumpai nenek-nenek yang ada di sana yang membuat tante aku itu jatuh ke parit itu ada di sungai. Akhirnya ayah aku itu ikut sama tante aku ke sungai untuk melihat nenek-nenek tersebut. Dan ternyata setelah sampai di sungai, nenek-nenek tersebut udah hilang coy. Dan kejadian itu bebarengan sama matahari yang udah mulai terbit, udah mulai terang. Kemudian tante aku dan temennya itu kayak kaget, terus bengong, dan kayak orang linglung berhari-hari gitu loh. Nah, tante aku itu bisa hilang linglungnya karena dibawa ke ini tempat pesantren ini dan minta air, itu air putih dingajiin, terus dikasih ke tante aku. Nah, tante aku bisa sembuh dari linglungnya itu karena itu guys. Jadi menurut kalian gimana kejadian ini? Oh iya, buat kalian yang punya cerita kayak gini dan mau share ceritanya, bisa DM ke Instagram aku, linknya ada di bawah. Thank you for watching and see you the next video. Bye bye.